Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Selamat malam, semuanya boleh lambaikan tangannya bersama-sama, katakan shalom. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada di hari ini, di minggu yang kedua ya, di tahun yang baru di 2024. Saya mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu buat semuanya. Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai selama perjalanan kita di tahun yang baru ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita mau memulai ibadah kita dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau sudah membuktikan semua yang terbaik Kau berikan buat setiap kami sepanjang tahun 2023 Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Kau berikan buat setiap kami. Hingga karena itu Tuhan, kami mau memberikan pengharapan kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan, Allah yang setia, yang senantiasa ada buat setiap kami Tuhan. Mari nyatakan dirimu buat setiap kami di dalam rumahmu ini Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami rindu Bapa. Kau boleh hadir, Kau penuhi setiap kami Tuhan dengan roh yang baru, dengan kuasa yang penuh Tuhan buat setiap kami. Semua ibadah kami, rangkaian ibadah kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang layak menerima pujian, kemuliaan, penghormatan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Amin. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Sungguh-sungguh kita mau berkata, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, berkati Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu, sebab Kau hadir Tuhan. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian kami berikan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Setiap kita yang bersyukur pada malam hari ini, boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian,
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Shikirala barala barala. Kirala barala barala bayar. Kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus Kristus Tuhan yang percaya Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, gebur. Mari bersukacitalah karena sukacitanya tercurah buat setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
kasih-Nya di tengah badai. Mari sekali lagi terimalah sukacitanya. Oh, ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama buat Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama katakan haleluya. Come on. Kau ada dalam hatiku, oh, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi bersama buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacitanya nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang bersukacita itu terpancar dari wajahnya, dari matanya. Amin. Sekarang kasih salam dulu dengan senyum yang paling penuh sukacita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Sungguh kasih Allah yang berikan buat setiap kita tiada berkesudahan. Oh, kasih Allah tak berkesudahan.
bukankah Tuhan Yesusku baik, Tuhan Yesusmu baik, Tuhan kita sama, amin. Haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita mau bersatu kembali di dalam doa untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hingga hari ini kami boleh melihat dengan nyata bahwa Engkau setia Tuhan. Mari nyatakan bahwa setiap kami lebih lagi melalui firman yang akan kami dengar. Dan saatnya kami akan memberi dari apa yang kami miliki. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan yang memberi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Suara-Mu tuntunku lewati api, di dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri.
Hari demi hari kami memuji nama-Mu, menyanyikan tentang kebaikan-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu menopang kehidupan kami. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai dengan hari ini. Dan anugerah-Mu itu menopang segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami sehat. Bahkan jika Tuhan izinkan kami sakit, kami percaya di dalamnya pun pertolongan Tuhan dan topangan tangan kuasa Tuhan juga tidak meninggalkan kami. Kau yang mengizinkan kami memasuki tahun yang baru ini, maka kami percaya penyertaan, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan juga pasti akan ada bagi kami semuanya. Kami bersyukur untuk PDL Roh yang terus Tuhan memelihara, bahkan juga kami boleh bersyukur malam hari ini kami berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami juga, sehingga hujan tidak terlalu deras dan menyulitkan kami untuk datang ke tempat ini. Tapi toh sekalipun seandainya suatu kali nanti hujan deras, tidak juga akan mengurangi semangat kami untuk datang memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di PDL Roh ini. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pujian penyembahan Tuhan, memberkati mereka semuanya. Suara yang indah telah Tuhan berikan dan kembali diberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan talenta bermusik yang sudah Tuhan anugerahkan juga dikembalikan mereka semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka akhirnya Tuhan melimpahkan juga segala berkat-berkat-Mu untuk rekan-rekan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Gembala juga yang sudah memberikan kepada saya kesempatan dan juga kehormatan untuk saya boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Puji Tuhan, karena ini masih fresh juga, belum berganti bulan juga, di bulan yang pertama di tahun yang baru, maka izinkan saya juga untuk menyampaikan selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Kiranya di tahun ini berkat Tuhan juga senantiasa semakin berlimpah. Kiranya di tahun ini sudah semuanya senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Tuhan. Kiranya di tahun ini juga kita semakin bergiat untuk mengenal Allah dan memuliakan Allah. Iya, yang ketiga enggak terlalu amin ya, kenceng ya. Kalau berkat baru aminnya kenceng aja ya. Saya ulang ya, kiranya di hari ini, di tahun ini juga kita semakin sama-sama memiliki semangat untuk mengenal dan memuliakan Tuhan. Nah begitu dong. Karena berkat tanpa pengenalan akan Allah juga nggak ada artinya. Oh nggak amin ya? Gak apa-apa Pak, nggak terlalu kenal nggak apa-apa. Sih penting cuan wis toko rame wis happy kok Pak, puji Tuhan begitu ya toh? Enggak. Berkat tanpa pengenalan justru bisa menjadi jerat. Betul ya? Kita diizinkan Tuhan melimpah dalam harta, tapi kita nggak mengenal Allah, yang akibatnya nggak ada takut akan Tuhan. Suami justru bisa lebih mudah mengakses dosa gara-gara kekayaannya. Oh, puji Tuhan, tidak ada yang ngamen ya, karena ada suami-suami yang begitu di sini, ya toh. Betul ya, saya ulang ya. Berkat tanpa mengenal Allah itu justru bisa menjadi apa? Jerat. Karena kekayaan justru lebih memudahkan orang untuk mengakses dosa. Bu, coba jawab saya ya, kira-kira lebih mudah mana ya? Orang atau pria yang, maafkan saya, misalnya nggak terlalu ganteng, saya nggak bilang jelek, itu ciptaan Tuhan juga kok ya toh. Karena kalau nggak ada orang jelek juga nggak ada orang ganteng kan, tapi saya nggak bilang jelek. Misalnya nggak terlalu ganteng, tapi dia kaya Pak. Wah, dia kalau jalan tuh wangi, mobilnya bagus dan yang lain-lain. Kira-kira lebih mudah mana untuk menggoda mbak-mbak yang di mall yang kaya tadi, ya. Ganteng mungkin bisa mempesona, tapi ganteng gak kena dipangan Bu, ya betul ya, masa dipek ganteng itu katanya begitu ya toh, gak ada duitnya percuma, gak pernah ngisi Shopee Pay, halo ya toh, gak pernah bawa jalan-jalan, apalagi kalau ini apa mani pedi lah, lalu kemudian masa minta dibelikan skincare malah dibelikan flash care, haleluya ya toh. Jadi tapi dengar baik. Di saat yang sama kita juga belajar bahwa kekayaan atau kesuksesan, keberhasilan tanpa mengenal Allah jatuhnya juga akan menjadi jerat bagi kita semuanya. Nah itulah sebabnya di awal tahun ini saya kiranya melalui firman Tuhan ini akan menggugah kita semuanya untuk lebih lagi mengenal Allah. Saya ulang sekali lagi, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini akan menggugah kita lagi untuk mengenal Tuhan. Kenapa begitu? Karena tanpa pengenalan akan Allah,
maka kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan yang entah kita sadari atau tidak sadari. Kita akan melakukan perjalanan hidup kita ini dalam arah yang salah juga. Sudah tahu seorang yang kaya raya, raja, yang disebut dengan Nebukadnezar. Wah, ini enggak kurang kaya apa, raja kok. Raja, tapi tahukah saudara? Karena dia tidak mengenal Allah, akibatnya dia memandang salah terhadap dirinya. Alih-alih dia ini menempatkan diri sebagai orang yang seharusnya tunduk taat kepada Allah, justru dia ingin meninggikan dirinya lebih daripada Allah bahkan. Akibatnya apa? Alkitab katakan raja ini pada akhirnya sampai dibuang Tuhan di tempat yang paling rendah. Bahkan sampai-sampai itu dia melakukan hal yang tidak dilakukan oleh manusia, tapi dilakukan oleh binatang bahkan. Sampai kemudian dia sadar, bertobat, mengenal Allahnya dan kembali kepada Allah, baru dipulihkan. Ini contoh saja tanpa kita perlu membuka ayatnya karena tidak banyak yang bawa Alkitab juga. Tapi saya bawa handphone, Pak. Ada Alkitabnya handphone saya, malah ada bahasa Inggrisnya. Tidak apa-apa sih buka Alkitab di handphone itu tidak apa-apa, ya toh. Tapi kalau buka Alkitab di handphone itu banyak godaannya. 2 ayat pertama, 3 ayat pertama getu lihatnya. Begitu sudah mulai 15 menit mulai kesel. Apalagi pas enak-enak baca ayat tiba-tiba ada notifikasi itu, ada notifikasi tiba-tiba pesanan Anda sudah sampai diterima oleh tetangga. Sudah kebingungan. Sopo rek? Tonggoku sopo? Lihat. Yang doyan nyopi biasanya ketawanya kenceng. Shopee itu. Jadi memang ya enggak apa-apa, tapi ya oke lah ya, karena ini juga ibadah jadi kita bacalah 1-2 ayat. Coba lihat baik-baik, perhatikan bagian yang sangat penting di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing sebetulnya bagi kita semuanya, tapi toh bagaimanapun juga saya ingin kita semuanya untuk membacanya. Coba lihat Alkitab saudara atau buka handphone saudara dan lihat di WA saudara, lalu coba baca WA saudara dan balas WA-nya. Oh enggak ya, lihat di Alkitabnya. Coba perhatikan baik-baik di 2 Korintus. 2 Korintus. Ini saya jadi ingat ini. Jadi ingat apa? Kalau pas doa pagi, kami kalau pelayanan doa pagi itu depan kami wire. Do you know what is the meaning of wire? Kipas angin itu. Jadi kalau pas buka Alkitab balapan sama kipas angin. Buka gini balik lagi, buka gini balik. Tak template. Ya ini begini juga, enggak apa-apa. Tapi enak ISIS. Kayaknya lebih ISIS Alkitabnya daripada sayanya itu. Pas di tempat saya enggak ada anginnya. Tahu tak gini aja enak ISIS. Coba lihat baik-baik di 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan melihat bagian penting dari mengenal Allah. Salah satunya adalah mengenali kuasanya juga. Coba lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Ayat 15 ini menarik ya. Ini ayat yang digunakan oleh istri saya juga. Dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan dibandingkan dengan apa yang kelihatan. Contohnya misalnya uang yang ada di dompet saya. Istri saya itu selalu ini ya, kami terbuka dalam hal manajemen keuangan, saya sangat terbuka gitu. Jadi istri saya itu bisa misalnya, sayang, ambil duit di dompet ya, oh iya sayang gitu. Lalu dia buka dompet saya, loh kok tinggal 2 lembar sayang gitu. Tapi melalui ayat ini dia belajar untuk memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan gitu. Sehingga dia sering cari-cari di tempat yang tidak kelihatan dan seringkali menemukan hal-hal yang memang bersifat kekekalan gitu. Enggak, bukan diaplikasikan untuk ayat ini ya, bukan untuk itu. Coba perhatikan baik, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Aneh ya agaknya, kalau tiba-tiba kita baca satu perikop diawali dengan sebab itu kami tidak tawar hati loh.
Mesti ada bagian sebelumnya yang menyebabkan Paulus berkata demikian. Samalah, kita enggak mungkin ketemu orang tiba-tiba bilang gini, "Makanya aku itu gak tahu kepahitan." Lu ya bingung orangnya. Lu, iki wong iki mari lapo gitu. Mabuk di mana? Itu minumnya di mana gitu kan. Lu kok tiba-tiba ketemu, aku itu enggak pernah kepahitan. Lu ngapain ngomong begitu gitu. Jadi mesti ada sebabnya. Amin, guyu terus. Amin Saudara ya. Jadi mesti ada sebabnya ya toh. Nah sebabnya dari mana ya kita mesti baca bagian-bagian sebelumnya. So enggak apa-apa. Saya seneng kok kalau ada jemaat yang ketawa terus, apalagi pas saya menyampaikan firman ketawa terus, jauh lebih baik daripada merem. Jauh lebih baik daripada merem. Enggak apa-apa. Walaupun kadang merem dan ketawa podo-podo gak ngerti nih, yang penting lucu ya gitu. Enggak lah. Saya satu kali itu disapa jemaat, lalu kemudian beliau itu, "Pak Petra ya, aduh Pak, aku itu masih ingat loh khotbahnya Pak Petra, aku seneng loh soalnya lucu, aku dengar khotbah Pak Petra yang guyu terus." Loh saya ini pengkhotbah Saudara, bukan stand up comedian Saudara ya. Jadi saya digituin enggak terlalu ini juga, gak terlalu seneng, walaupun memang ya toh. Kadang-kadang pengkhotbah yang lucu itu justru lebih laris daripada pengkhotbah yang serius. Betul kan? Iya kan? Gitu loh. Karena memang jemaat itu suka pengkhotbah yang pertama itu lucu, betul kan ya? Yang dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, "Pak, kami ketawa terus" gitu. Rasanya kayak ada kelepasan gitu. Katanya begitu. Iya. Tapi ingat baik-baik ya bahwa kadang-kadang kita juga harus memperhatikan pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajar kita. Amin. Amin ya. Yang mengajar kita itu. Karena sebetulnya materi khotbah itu bisa beragam ya. Ada hal-hal yang bersifat didake atau pengajaran gitu. Dan itu juga sangat penting. Nah, puji Tuhan ada yang amin. Itu juga mengamenkan firman itu penting Saudara. Betul ya? Setuju ya dengan saya ya? Loh iya loh. Sudah penting untuk bilang amin, itu penting. Saya itu pernah khotbah di Makassar, di gereja yang enggak ada amin-aminnya, karena itu gereja apa ya? Gereja mainstream begitulah ya, yang mimbarnya gede, tahu ya Saudara. Jemaatnya saya itu khotbahnya di atas begitu. Jadi rasanya kayak saya di sorga, jemaat di dunia, di bumi. Suaranya jauh Saudara. Saya sampai minta izin ibu gembalanya kebetulan seorang wanita, "Ibu Gembala, bolehkah saya turun ke dunia untuk mengambil rupa sebagai..." Jaraknya jauh dan tidak ada amin-amin. Saya pancing turun, "Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan." Mereka diam aja, gak ada yang ngeluh Saudara. Padahal mengaminkan firman itu yang pertama ya, membuktikan kalau Saudara tidak mengacuhkan hamba Tuhannya. Iya kan? Nah iya, jangan mengacuhkan hamba Tuhan itu dosanya 2 Saudara. Yang kedua ya, kalau Saudara mengaminkan firman, itu membuktikan kalau Saudara mendengar firman. Betul ya? Oh yang kedua ini penting. Yang berapa yang penting? Yang kedua. Ini tidak ada kaitannya dengan pilpres loh ya, tidak ada. Ya toh? Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, waktu Saudara mengaminkan firman, itu Saudara sedang melayani Tuhan, Bu. Saudara tahu pelayanan apa? Loh, sing ngamin mau loh. Saudara sedang melayani Tuhan, amin. Pelayanan apa? Saudara tahu? Membangunkan teman sebelah, mulai ngantuk-ngantuk ini tuh. Oh saudara, amin. Dia kaget, jadi gitulah ya, dia dibangkitkan dari kematian. So dengar baik ya, jadi kita perlu memperhatikan beragam firman lah, bentuk-bentuk khotbah dan seterusnya. Karena kita percaya, bahkan jika saudara diperhadapkan mendengar seorang pengkhotbah yang bulet, yang kalau saudara baca ayatnya itu malah lebih jelas dibandingkan ketika dia menjelaskan. Kan ada yang begitu ya? Ada yang pengkhotbah itu yang kita baca lebih jelas, diterangkan malah jadi bulat, ada begitu itu. Betul ya? Tapi seperti apapun kita harus tetap mendengarkan. Kalaupun penjelasannya tidak memberkati, minimal ayat yang dikutipnya, yang dibacanya bisa memberkati kita semuanya. Amin ya? Jadi jangan sampai kalau pengkhotbah yang lucu aja saudara mau datang. Pengkhotbah yang serius, yang dari awal itu, dari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik ya, surga itu, begitu ya. Saudara tidak mau datang, jangan ya. Pokoknya setiap kali ibadah datang dengan kehausan menerima firman Tuhan, amin ya. Nah perhatikan baik, teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi di bagian yang tadi kita baca, Paulus mengatakan bahwa dia ini sekalipun
mengalami begitu banyak permasalahan tapi tidak tawar hati gitu loh. Kenapa begitu? Karena meskipun secara lahiriah dia merosot, semakin merosot, namun manusia batiniah semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini perspektif yang menarik sekali. Memang kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah secara spiritual, secara supranatural terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita memperhatikan juga secara duniawi, rupanya permasalahan kehidupan justru bisa memaksimalkan kerohanian kita. Saya ulang ya, masalah-masalah kehidupan tuh rupanya diizinkan Tuhan terjadi justru untuk memaksimalkan kerohanian kita loh. Kata siapa suami yang bencekno itu harus dibaikon? Jangan. Wis ramutan aja loh, enggak apa-apa dengan sabar. Mati-mati dewe nanti itu. Oh enggak lah, enggak. Oh jangan, bukan itu. Jangan itu. Kata siapa suami yang iso mek ngamuk-ngamuk tok, ya. Datang angger dhewe teko mesti suasana rumah gak damai sejahtera, begitu kan. Kata siapa tipikal suami yang begitu itu enggak perlu dilestarikan, perlu Bu. Tahu kenapa? Karena rupanya justru Tuhan mengasah kita, Tuhan menyerupakan kita dengan dirinya melalui pelayanan kita terhadap Allah yang diejawantakan dalam pengabdian dan pelayanan kita kepada suami. Loh, kita nggak akan pernah benar-benar belajar sabar contohnya tanpa melalui suami yang kurangnya ngamuan, gitu. Nanti masak sop kasinen, kan katanya mateni aku tadi, aku hipertensi, oh begitu. Nanti kalau pas kurang asin, kasinen ngamuk, kurang asin ngamuk itu. Nanti kurang asin, gak duwe uya larang, gitu. Gitu. Itu rasanya kalau punya suami begitu itu ya, itu garpu ndak nancep di batuk sudah mujizat gitu ya. Tapi dengar baik, rupanya seringkali justru pengabdian terhadap pasangan hidup yang dianugerahkan Tuhan seperti apapun karakternya justru akan memaksimalkan kerohanian kita. Loh, saudara tahu Sarah itu mengalami masalah yang berat sebagai istri sebetulnya. Kalau saudara baca kisah Sarah dengan siapa? Abram. Yaitu ketika dia masuk ke Mesir, Abram ini loh, suaminya itu loh. Isa bilang gini, nanti Bu bilang ya, ini aku suamimu. Nah, kira-kira begitu kan ya. Soalnya kamu kan cantik. Nanti orang-orang tahu nih aku ini suamimu, tak aku dibunuh. Bilangnya ini aku kokomu gitu ya, gak apa-apa gitu. Loh, sebagai istri kan mestinya berharap bahwa Abram itu melindungi dia, begitu kan? Bertanggung jawab, berani mengakui, bukannya malu atau takut gara-gara ingin menyelamatkan nyawanya. Tapi apa yang disampaikan Alkitab, Sarah ini bahkan tidak membantah. Malah Sarah itu, ya Tuanku, saking pengabdiannya. Nah, ini bukan hanya masalah budaya, tapi itu mengekspresikan apa? Pengabdiannya kepada Abram. Tapi sudah tahu, justru dari situ dia mengenal Allah yang menjadi pembela atas ketaatannya. Sebab apa? Waktu Fir'aun kemudian hendak menghampiri Sarah, bukan Abram yang datang membela, tapi siapa? Allah. Betul ya? Jadi ini membuat apa? Membuat kita harusnya menyadari semua perkara-perkara persoalan dunia yang diizinkan Tuhan terjadi, dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi kecuali mendatangkan kebaikan, maka masalah-masalah pun dipakai Tuhan memproses iman kita semuanya. Amin, saudara. Itulah sebabnya kenapa tadi si Paulus ini berkata bahwa sekalipun manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Melalui apa? Masalah. Di ayat 17 dia berkata begini, sebab, nah ini alasannya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan penderitaan ringan ini? Kalau saudara membaca di 2 Korintus pasal 11, ayat-ayat itu dari ayat 23 sampai ayat 28 itu menggambarkan tentang penderitaan yang disebut ringan oleh Paulus ini. Coba lihat ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Sebentar lagi saya selesai. Oh enggak lah ya, masih beberapa menit lagi lah. Baru juga. Masa sudah selesai? Nanti Pak Gembala
Aja ngundang Pak Petra lagi, khotbah kecepetan. Rugi nih ngamplop biasanya. Enggak lah, bercanda saja. Iya, pengkhotbah itu ya sebetulnya khotbah panjang atau pendek, khotbah lama atau sebentar, podo. Enggak lah, saya melayani Tuhan ya, belajar untuk menjaga hati. Salah satunya saya menjaga hati adalah tidak fokus dengan amplop. Isinya, enggak, serius. Saya juga enggak mikirkan isinya kok. Bener, sudah tahu kenapa saya enggak mikir? Ngapain saya mikir? Sudah ada bagiannya yang mikir kok. Saya kan tinggal khotbah itu. Ada bagiannya sendiri yang memikirkan itu. Lihat ya, 2 Korintus pasal 11. Saya ngomong begini itu karena sudah akrab dengan jemaat Elroy dan sudah tahu mengenal Bapak dan Ibu Gembala ya. Kalau enggak ya saya enggak mungkin berani ngomong begini. Ini sebagai keakraban. Amin mateng. 2 Korintus pasal 11. Coba lihat ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali 5 kali. Jadi dalam 5 sesi dia dicambuki sedemikian rupa. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ini jelas batu yang besar, nggak mungkin batu yang kecil. Kalau batu yang kecil yang kena cuma aduh, gitu tuh nggak mungkin disampaikan sebagai bentuk penderitaan. Pasti batu-batu yang besar. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara pernah merasakan ini? Terkatung-katung di tengah laut? Yang pertama ya, perhatikan baik-baik. Ini terkatung-katung di tengah laut itu sehari semalam. Saudara suka ngemol nggak? Nggak apa-apa lah, jawab iya juga nggak dosa kok ya toh. Ngemol itu nggak dosa, saudara. Yang dosa itu kalau apa? Kalau di mall terus jalui duit bojo terus, itu yang dosa ya. Kalau saudara jalan-jalan, lihat-lihat, mendoakan orang jualan, malah itu jadi berkat ya. Saya kalau ngemol sama istri saya, seneng saudara. Istri saya itu nggak pernah minta macam-macam, bener. Kami itu kalau ngemol paling cuman beli tongji 1 gelas, sedotannya 2. Orang lihat, loh cek mesra Pak Petra begitu. Mesra, irit kok mesra. Saudara suka ngemol ya? Enggak suka? Pasar Atom? Enggak suka juga. Misalnya, atau saudara suka di mana ya? Suka ke tempat apa? Pasar. Enggak, apa? Saudara, ke gereja kayaknya saudara ya? Oh iya, luar biasa. Cocok gitu. Misalnya saudara suka, Tuhan Yesus baik. Apa Pak? Aman ya Pak? Iya. Ganti kursi aja Pak. Iya. Aduh. Iya, aman. Iya. Kalau itu kursinya pasti aman karena bekas saya dudukin Pak. Kalau enggak aman pasti saya yang jatuh duluan tadi gitu. Karena kayaknya berat saya selisih 2 kilo lah, lebih berat dari Bapak ya. Jadi baik, ya, perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara suka di satu tempat tertentu ya, ngemol misalnya, saudara juga nggak akan mau kok ngemol sehari semalam. Saudara tahu kenapa? Kesel gitu. Ya kalau belanja, ini delok tok, malah ngenes gitu. Tapi bayangkan ya, Paulus ini terkatung-katung di lautan sehari semalam. Saya pernah ya kecebur di laut, bukan dari kapal tapi dari parasut. Jadi ini loh, main di Bali itu yang ditarik kapal lalu pakai parasut itu loh. Entah kenapa itu ada kemudian tali yang kelepas sehingga saya itu perlahan-lahan turun kejebur di laut, bayur begitu. Memang pada akhirnya ditolong, ada perahu yang datang dan saya sudah pakai ini juga pelampung. Tapi waktu saya ketimpul, do you know the meaning of ketimpul ya, terkatung-katung begitu, terapung-apung di lautan gitu. Saya langsung memikirkan, ya Tuhan, gimana ya Paulus? Sehari semalam itu kulitnya paling tidak jebeber. Sudah tahu bahasa Indonesia yang jebeber apa? Ayo, apa bahasa Indonesia yang jebeber? Apa? Keriput kurang itu, jebeber itu lebih daripada keriput. Keriput yang diakibatkan oleh air apa ya? Kisut. Ada ya bahasa Indonesia kisut gitu.
itu kulitnya paling enggak sudah jebeber Bapak Ibu, betul ya? Belum lagi sudah pikir ketakutannya gara-gara apa? Kok nih misalkan moro-moro sekelku diincipi wahyu ya apa gitu. Dan hal-hal yang lain. Itu semua dialami oleh Paulus. Coba lihat ayat 26 ya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tuh, ini orang di laut kena bahaya, di darat kena bahaya. Kalau dia bisa terbang, mungkin di udara dia kena bahaya juga. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Puasanya bukan karena memang dia ingin puasa, karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum itu tadi. Kedinginan dan tanpa pakaian. Ini bukan penderitaan yang ringan. Sama sekali tidak ringan. Tapi rupanya ya, kalau kita kembali pada 2 Korintus pasal 4 tadi, dia menyebut sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara, ini menarik ya. Yang pertama ya, waktu kita mengenal Allah, kita juga akan disadarkan bahwa kalau Tuhan izinkan satu perkara terjadi dalam hidup kita, maka tidak lain tidak bukan, pasti untuk membuat manusia batiniah kita ini semakin dibaharui dari hari ke hari. Betul ya? Yang kedua, kalau orang mengenal Allah seperti halnya Paulus mengenal Allah, di mana kalau kita baca di bagian-bagian Paulin, surat-surat Paulus, kita akan lihat bahwa pengenalannya akan Allah itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Bagi orang-orang yang mengenal Allah seperti ini, penderitaan seperti apapun itu justru mengerjakan hal-hal yang mulia dan kekal bagi dia. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya di 2024 ini kita akan seperti apa. We never know gitu loh. Mungkin hari-hari ini kita masih secure, sebab apa? Oh, anak-anak masih sayang kok sama aku. Bisnisnya anakku masih berkembang. Tenang aja, anak-anakku mesti kasih uang kok, kasih angpau ke mamanya kok. Gak mungkin mereka ini, mantu-mantuku yo sayang sama aku. Sehingga kita merasa secure ya. Tapi kita tidak pernah tahu ya, suatu bisnis itu bisa gulung tikar bahkan hanya dalam hitungan hari itu bisa. Betul ya? Atau kita mengharapkan kepada orang-orang tertentu yang mungkin ya segampang lah, ini ada apa-apa sama DE wis pasti cair-cair, sama DE cair pasti misalnya. Tapi kita tidak pernah tahu ya, sebab usia hidup seseorang juga bisa saja hari ini dia ada, besok juga dia tidak ada. Saya hari ini berkhotbah di depan saudara, belum tentu juga saya bisa sampai di rumah dengan keadaan selamat kan. Tidak berarti Tuhan tidak menyertai saya, tapi segala hal bisa terjadi. Nah, maksud saya, sehingga kalau pengharapan kita kepada manusia, maka amsyonglah hidup kita ini. Atau bahkan pengharapan kita kepada Tuhan, tapi hanya untuk hal-hal dan perkara di dunia ini saja. Alkitab juga menyebut kita sebagai orang yang paling malang di dunia. Makanya kita perlu melihat sesuatu yang lebih berbeda, yaitu apa? Bahwa sekalipun kita tidak pernah tahu 2024 ini seperti apa, cukuplah bagi kita untuk tahu Allah kita itu menopang kita. Sehingga apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan aku wis nang gereja lho, aku wis perpuluhan lho, aku nek ana PDL ro gak tau gak teko, wong durung teko, aku wis teko dhisik. Aku itu yo nek PDL ro Pak Edi durung teko lho, aku wis nang ngarep tengok-tengok. Begitu ya, Tuh. Gitu kok masalah demi masalah bertubi-tubi, kayak salah gereja. Mateng malah gereja disalahno itu. Mari belajar ya bahwa orang seperti Paulus yang bukan hanya mengenal tapi melayani Allah. Karena ujung dari pengenalan akan Allah itu melayani Allah loh. Seorang yang bernama Thomas Aquinas itu berkata bahwa teologia itu mengenal Allah, diperkenalkan oleh Allah dan menuntun kepada Allah. Thomas Aquinas itu pernah berkata begitu. Teologia itu mengenal Allah, diperkenalkan oleh Allah. Jadi maksudnya waktu kita mau mengenal Allah, Allah itu tidak pernah menjadi objek yang pasif. Allah justru menjadi subjek yang aktif memperkenalkan dirinya sehingga kita bisa mengenal dia. Yang ujungnya adalah apa? Membawa kita untuk memuliakan Allah. Nah uniknya Paulus itu melakukan itu semuanya loh. Dia mengenal Allah, dia melayani Allah. Bahkan demi pelayanannya itu dia rela mati. Oh sekarang ini hamba Tuhan, itu enak loh Bapak Ibu.
Jadi hamba Tuhan itu enak. Jadi pendeta itu banyak terima privilege. Betul kan? Kita kalau pelayanan misalnya, kami pelayanan keluar kota begitu ya. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan kami untuk pergi jauh begitu bersama dengan keluarga. Itu tiket bisa ditanggung mereka, hotel disediain, datang langsung dijemput, dibawa makan dulu dan seterusnya. Zaman Paulus menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, menyebut dirinya seperti di Roma pasal 1. Bahwa Paulus itu menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu berarti menjadikan dirinya sebagai target dari apa? Dari kejaran orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan sungguh Paulus itu juga begitu tuh. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal 21, saudara akan tahu itu. Bagaimana Paulus itu ditangisi oleh jemaat. Ditangisi gara-gara apa? Paulusnya mau masuk ke Yerusalem. Coba lihat ya, Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, kita akan membaca bagian ini. Sakit sing watuk ini berarti biasanya. Berarti kurang 10 menit ini biasanya. Apal saya ini, jadi pendeta sudah lama itu. Pokoknya wis tanda-tanda kayak sing watuk ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Coba perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Beberapa penafsir mengatakan Agabus ini nabi terakhir. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini. Maksudnya yang punya ikat pinggang itu, which is itu adalah Paulus. Akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Padahal dia ini hendak pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Jadi jemaat-jemaat itu meminta sambil menangis supaya Paulus tidak masuk ke Yerusalem. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk apa? Untuk diikat. Tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata jadilah kehendak Tuhan. Ini ada orang yang pernah salah menafsirkan, menyebutkan bahwa Paulus itu dengan tetap kekeh berangkat ke Yerusalem, itu berarti dia tidak mendengar dan melanggar Roh Kudus yang sudah memperkatakan tentang apa yang terjadi pada Agabus. Gitu. Katanya begitu. Tapi saya tidak sepakat dengan hal itu. Kenapa? Karena waktu tadi Agabus itu bernubuat, tidak ada sama sekali melarang Paulus untuk berangkat. Betul kan? Cuman dikasih tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Gitu. Tapi dengan tahu apa yang akan terjadi, rupanya justru tidak menyurutkan apa yang menjadi niatan Paulus untuk terus melayani Tuhan. Sebab lagi-lagi dia tahu semua penderitaan yang dia rasakan, dia terima oleh karena apa? Nama Kristus mengerjakan apa? Hal-hal yang bersifat kekekalan, yang jauh lebih mulia daripada penderitaan-penderitaan itu sendiri, bahkan daripada kematian itu sendiri. Makanya kalau sudah lihat ya para rasul, tokoh-tokoh, murid-murid para rasul pun bahkan itu ketika mereka tertangkap lalu kemudian mereka harus menghadapi pancungan atau penghukuman, mereka itu bisa berjalan menuju tiang pancungan dengan dignity, dengan apa itu? Dengan kebanggaan, bukan seperti kambing yang tidak disembelih, tapi seperti pahlawan yang tidak menerima mahkotanya. Kenapa? Fokusnya pada kekekalan. Saya punya buku tentang para martir. Satu kali saya membaca juga seorang martir itu. Kalau saya tidak salah murid dari Rasul Yakobus. Tertangkap oleh prajurit Romawi. Ada 12 pasukan, 12 orang dari satu pasukan itu yang kemudian menyergap murid dari Yakobus ini, saya lupa namanya. Lalu kemudian diperhadapkan pada tiang pancungan. Sudah tahu sang murid dari Nabi dari Rasul Yakobus itu berjalan menuju tiang pancungan itu. Sama sekali tidak ada wajah gentar.
Justru mukanya itu bersinar begitu, penuh kemuliaan begitu. Sampai-sampai kemudian dia menghadapi tiang pancungan itu dengan hati yang berbunga-bunga, seolah-olah dia sedang hendak mendapatkan mahkota atas perjuangannya. Bayangkan, so tahu akibatnya? Karena hal itu, kepala pasukan dari 12 prajurit yang menangkap itu kemudian mengurungkan untuk dia memancung murid dari Yakobus. Justru dia berkata, karena orang ini hendak dipancung karena imannya, maka aku pun juga harus dipancung, sebab aku juga beriman kepada Tuhannya Yesus Kristus. Bayangkan, jadi kepala pasukan ini akhirnya apa? Bertobat, percaya Tuhan. Bukan hanya kepala pasukan, ke-12 prajurit yang lainnya juga sama-sama dipancung. Karena apa? Mereka menyatakan imannya. Tidak pernah mereka lihat orang yang menghadapi tiang pancungan dengan gairah yang luar biasa seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, itu terjadi karena apa? Karena mereka ini mengerti bahwa seperti apapun penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi, justru mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi semua penderitaan. Jadi di bagian yang kedua Bapak Ibu kita belajar bahwa apa? Waktu kita mengenal Allah, yang pertama, waktu kita mengenal Allah tadi apa? Kita tidak akan mudah ngomel, tidak akan mudah komplain manakala terjadi penderitaan. Sebab kita tahu itu justru apa? Membaharui manusia lahiriah kita, manusia batiniah kita. Yang kedua, fokus kita berbeda. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa seperti apapun akibat dari penderitaan yang dialami, itu justru menjadi sarana untuk apa? Mereka mendapatkan kemuliaan yang kekal. Penderitaan yang ditanggung di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus justru mengerjakan kemuliaan yang kekal. Jadi jangan mudah komplain ya, jangan mudah ngomel ya. Meskipun suami mungkin sekarang berkatnya nggak banyak, jangan sampai bilang, Pak, kerja pirang tahun menang-menang, gak mudah-mudah. Betul. Beri jadi manusia silver dulu. Gitu gitu. Oh ya hasilnya gede misalnya. Masa iya suami sudah jadi manusia silver? Tapi enggak, mari belajar untuk melihat bahwa semua perkara lahiriah yang diizinkan Tuhan terjadi itu pasti mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan lebih hebat daripada semua penderitaan kita. Fokusnya kepada apa yang tidak dilihat, yaitu apa? Kekekalan, bukan hanya apa yang dilihat. Saya ingat suatu cerita dari seorang pendeta yang bernama John Wesley. John Wesley ini seorang pendeta di Inggris yang kalau saya tidak salah hidup di sekitar abad ke-11, kalau saya tidak salah ya. Mungkin sudah bisa mengoreksi saya. John Wesley ini dipakai Tuhan luar biasa, 11 atau 19 saya lupa ya. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia ini kalau khotbah itu di depan ribuan jemaat. Kalau KKR itu ribuan orang datang. Tapi sudah tahu fokusnya bukan pada itu. Makanya dia kalau tanya bukan berapa orang sih datang, berapa ribu orang, bukan itu. Hamba-hamba Tuhan sekarang kebanggaannya adalah apa? Jumlah jemaat. Kalau dia enggak, fokusnya pada ini. Berapa orang yang sudah terima Yesus malam ini? Wah keren ya. Beda ya fokusnya ya. Orang ini sangat rohani sekali, so. Dipakai Tuhan luar biasa sekali. Tapi sudah tahu, Tuhan izinkan istrinya ini. Sudah tahu nama istrinya? Bu John Wesley. Istrinya ini ternyata sudah itu kena penyakit syaraf. Dan penyakit syarafnya itu agak parah, agak mendekati schizofren atau sedikit ya setengah 7 kurang seperempat lah gitu kira-kira ya. Bahkan sudah tahu kalau pas lagi tidak terkontrol di tengah John Wesley sedang khotbah di depan jemaatnya, istrinya itu bisa tiba-tiba naik ke mimbar ini, lalu kemudian jambak-jambak suaminya, honey John let's go home, ayo pulang yuk, pulang, bisa kayak begitu. Ini pendeta besar di Inggris di zaman itu. Khotbah luar biasa. Istrinya bisa naik di atas kursi lalu bilang, John, you are a liar. Kamu ini pembohong. Kamu membohong. Bayangin ya. Kalau saya khotbah tiba-tiba istri saya naik kursi. Kamu bujuan. Jemaat pasti bilang gitu. Percaya bujuni ya, bujuni kan paling ngerti dari bebek. Ya kayak pendeta bisa munafik. Betul kan? Istrinya bisa begitu loh.
Tapi John ini Wesley selalu setia bawa istrinya itu untuk pelayanan. Seluruh tim pelayanannya bilang, kok diajak orang jadi batu sandungan gitu, kok diajak. Wis jarno nang omahe iki nonton sinetron, delok Korea wis jarno. Wis babano wis. John Wesley justru aja dia selalu untuk apa? Pelayanan. Sampai suatu kali ya, John ini pernah pulang dan tidak mendapati istrinya di rumah. Saudara tahu istrinya di mana? Istrinya ini tiba-tiba duduk di tepi jalan gitu, di bawah lampu jalanan gitu. Lalu kemudian tanpa mengenakan sehelai kain di badannya. Bayangin. Itu istri hamba Tuhan besar. Sampai kayak begitu. Untung aja enggak di perapatan Pondok Chandra. Bisa tambah macet sampai rumput sana itu. Orang lewat ngomong, rezeki gitu. Mau macet saudara itu. Tapi John Wesley sabar, bukan main. Dia lepas ini apa jasnya, dia selimutkan ke istrinya, dia bawa masuk. Dia rawat luar biasa, dia mengasihi istrinya. Dan ini kisah nyata, sampai suatu kali istrinya dipanggil Tuhan. Seluruh tim pelayanannya bilang begini, loh puji Tuhan, haleluya. Tanteni ngomongnya gitu. Lalu dia bilang, puji Tuhan John. Mereka bilang bahwa apa yang menjadi batu sandungan dari pelayananmu sudah diambil oleh Tuhan. Tapi alih-alih John Wesley ini senang, justru dia sedih dan menangis. Waktu dia hendak menaburkan ini tanah di makam istrinya sebagai bentuk prosesi untuk dimakamkan. Saudara tahu, John Wesley memperkatakan begini, Tuhan, selama ini aku belajar tentang kasih Tuhan melalui kasihku kepada Dia. Dia Engkau pakai untuk apa? Menajamkan dan juga menyerupakan aku dengan Tuhan. Sekarang Tuhan sudah panggil dia. Bagaimana aku bisa semakin serupa dengan Tuhan? Ya, 3 menit lagi. Ya. Gereja itu memang macam-macam saya. Ada yang kasih lampu, gereja kasih lampu hijau khotbah, lampu kuning hati-hati, lampu merah jame. Ada yang jam mundur ya, kurang 5 menit, kurang 3 menit ada yang gitu. Ada yang Enggak. Bercanda saja ya. Saya tahu justru John Wesley berkata begitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa penderitaannya itu justru mengerjakan kehidupan rohaninya. Dan dia tidak fokus pada penderitaan itu. Dia tidak peduli dengan nama baik hanya gara-gara istrinya seperti itu. Sebab dia fokus pada kekekalan. Dengan mengasihi dan menerima istri yang kayak gitu, dia belajar untuk menyadari betapa Allah yang lebih menerima dirinya. Gitu. Yang terakhir, orang yang mengenal Allah itu mengenal dirinya sendiri. Coba lihat ya, ayat yang ke-7 dari 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang disebut sebagai harta itu adalah kepercayaan untuk melayani Allah dan pengenalan akan Allah. Dikatakan dipunyai di dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Dia melihat dirinya itu sebagai orang yang fragile, yang rapuh, yang rentan, yang mudah pecah. Orang yang mengenal Allah, justru di saat yang sama pengenalannya akan Allah itu menjadi mirror. Menjadi apa itu? Cermin bagi dirinya, yang memperlihatkan betapa lemah dan tidak berdayanya dia tanpa Allah. Matang kan, amin. Saya sudah mau selesai, sudah gak amin. Tambahin 15 menit, engkas tambahin. Saya ulang ya, waktu kita mengenal Allah, waktu kita tahu sifat-sifatnya, waktu kita tahu kemahebatannya, itu justru menyadarkan kita untuk menyadari betapa rapuhnya kita ini loh. Dan ini adalah hikmat Alkitab. Hikmat dunia itu berkata manusia itu hebat,
kita ini bisa. Gitu. Katanya begitu. Makanya yel-yelnya yes I can. Begitu. Walaupun sudah malam, selamat pagi gitu ya. Betul kan? Untuk apa? Membangun optimisme berdasarkan apa? Kekuatan dan kemampuan diri. Tapi kalau Alkitab nggak begitu. Alkitab ini menyebut manusia cuma apa? Debu tanah saja, uap saja. Seperti rumput yang sebentar ada, sebentar layu. Kita itu disebut begitu. Bahkan Alkitab menyebutkan kita itu diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah liat. Artinya apa? Tempat yang diambil, tempat yang bawah, nggak ada artinya apa-apa. Sudah tahu kan tanah? Yang kalau kita meludah, jatuhnya kemana? Ya ke tanah. Waktu ayam misalnya habis makan, kalau benar, iya, gitu. Jatuhnya kemana? Ke tanah. Tempat yang rendah, yang diinjak orang, itu justru dipakai sebagai hakikat manusia untuk menunjukkan apa? Kita ini tidak ada apa-apanya. Loh, amin banget. Amin. Tidak ada apa-apanya. Tapi justru itu bukan menjadi kelemahan bagi siapa? Bagi orang yang mengenal Allah. Justru itu menjadi privilege. Sebab apa? Dia sadar, aku ini lemah, aku ini rentan, aku ini mudah pecah, aku ini fragile. Tapi Allah yang ada di dalamku jauh lebih besar kuasanya daripada semua kuasa yang lain. Begitu. Sehingga optimisme kita bukan optimisme lahiriah. Bukan optimisme yang berdasarkan apa? Kemampuan diri, aset, atau apapun juga. Tidak. Optimisme kita karena kita tahu Allah kita menyertai kita senantiasa. Kata Itulah sebabnya kenapa Paulus ini yang hebat, brilian, pinter soal Taurat. Jangan ngomong sama orang ini. Oh, dia ini dari golongan Farisi, dari masyarakat yang sangat ketat menjaga apa? Hukum-hukum Taurat. Soal dia ini menghidupi adat istiadat Ibrani, jangan ngomong sama orang ini. Dia ini Hebraios ex Hebraios, orang Ibrani yang keluar dari orang Ibrani asli. Banyak orang waktu tidak bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Ibrani. Banyak orang tidak bisa bahasa Roma, dia bisa bahasa Roma. Bahkan dia ini jadi apa? Memiliki apa? Memiliki ini loh, apa? Kewarganegaraan Roma. Jangan ngomong sama orang ini lah. Menjaga dirinya untuk tetap taat. Bahkan Petrus itu pernah menyebutkan bahwa suratnya Paulus ini adalah surat yang berisi hal-hal yang sangat mendalam secara doktrinal. Tapi tahukah Bapak Ibu semuanya? Dia berkata begini, harta yang kami miliki di dalam apa? Bejana tanah liat. Artinya apa? Mudah pecah, rapuh. Jadi orang yang mengenal Allah itu justru tidak mungkin sombong, justru semakin rendah hati. Orang semakin mengenal Allah tidak mungkin semakin sombong, bahkan sombong rohani. Makanya must be very careful dengan apa? Dengan sikap agamawi yang timbul karena kesalehan yang palsu. Biasanya kita ini Bapak Ibu, semakin kita kenal ini hafal firman ya, semakin kita ini banyak. Wah, aku ini baca kitab, kita mau kejadian tapi maju bola yang itu lekor nih enggak salah. Semakin sombong kita. Waktu kita doa puasa, rasanya kita semakin kudus. Waktu kita ibadah sungguh-sungguh, semakin kita mudah terganggu dengan orang yang HP-an lah, yang apa? Kita merasa kalah ya. Wong ini kalau masuk surga, tak mungkin ketemu dia yang surga begitu. Karena apa? Kesalehan yang bersifat agamawi. Tapi kalau orang benar-benar mengenal Allahnya, dia semakin merendahkan dirinya. Makanya dia bilang bejana tanah liat dia ini. Tapi justru itu menjadi kekuatan dia, bukan menjadi kelemahan. Sebab dia tahu siapa yang menopangnya. 3 hal ini penting untuk menjadi bekal kita menjalani tahun ini Bapak Ibu. Yang pertama, ingat baik-baiknya bahwa kalau kita mengenal Allah, maka kita pasti tidak akan mudah ngedumel dengan perkara-perkara yang sedang kita hadapi yang diizinkan Tuhan terjadi. Sebab itu semua justru dipakai Tuhan untuk mengerjakan kehidupan rohani kita ini. Amin. Nek kabeh enak, tonggo baik-baik, adik kakak semua rukun. Terus kita diproses. Betul ya? Justru dengan tonggo sih, ya aku begitu mudah terus dikembari mede.
Ibu-ibu perumahan itu kan kadang-kadang punya grup ya, grup ini loh, grup belanjaan gitu ya. Kadang-kadang kan ada itu grup belanja. Jadi orang misalnya apa itu yang jualan sayur itu bikin grup sendiri. Kadang-kadang di perumahan saya ada begitu. Istri saya juga join di grup itu ya. Itu ada. Itu kalau yang satu beli daging, Pak Tol aku pesen daging ya, sepakat ini sampai dia. Yang satunya, Pak Tol aku 1 kilo ya daging ini. Yang satu yang ibu itu lagi pesen, Pak Tol aku ya pesen kurang. Oh Pak Tol aku ya kurang ya sih gede-gede. Tak belum kalah. Gitu. Ada ya gitu. Kalau tetangga baik-baik saja, semuanya baik, nampaknya itu justru tidak akan apa? Tidak akan memproses kita. Dan realitanya tidak akan ada yang baik-baik saja, sebab dunia telah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu merusak relasi, bukan hanya manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Tetapi justru semuanya bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dipakai sebagai sarana, sebagai media untuk apa? Memproses kehidupan kerohanian. Yang kedua, orang yang mengenal Allah itu tidak fokus pada apa yang dilihat. Betul ya? Penderitaan semuanya itu dianggap ringan. Karena apa? Dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah itu semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan percaya diri. Wes ta, bojo gak keren nanti. Katanya boleh sopo deh. Pimpin di kok pimpinmu ini. Saudara tidak tahu ya, banyak laki-laki yang selingkuh itu justru selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya. Loh bener, saya ini punya temen, wes cantik saudara, wes tak ayu, anaknya 3 gede-gede tapi badannya cik lencir, ayu saudara, suaminya kecantol ini gombel. So tahu? Welek. Makanya ini jadi pelajaran buat ibu-ibu. Jangan hanya sibuk mempercantik wajah, tapi percantik diri, hati, karakter. Karena suami itu tidak hanya pulang gara-gara dulu bojo ayu, tapi senang bojo sing bikin apa tentrem. Bojo ayu nanti suami waktunya pulang badminton karo koncone. Panang di badminton, aku badminton. Besok panang di, cek aku tidak mau ngomong sama Edi, cek begitu deh. Cek rapat gereja rapat, padahal ya enggak gitu. Hanya gara-gara malas pulang, soalnya apa? Istrinya hari ini kita belajar supaya tidak mudah ngomel. Yoga amin ya. Yes, gitu. Anak mau ingat sama saudara atau enggak usah diomel-omeli. Betul ya? Kalau anak kadang-kadang lupa sama saudara, enggak usah. Kok tak doa di mana itu? Jangan yo. Jangan. Karena dia ono cerita tadi jambu mente. Jangan, enggak usah begitu sudah. Wes percaya saja sama Tuhan. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang lagi sebelum saya nanti tidak bisa keluar karena ditutupi semua ya toh. Kiranya firman ini bukan hanya memberi penghiburan tapi juga menambahkan keimanan kita semua. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala kita kami. Kami mengucapkan syukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu menyampaikannya dalam suasana yang lebih cheerful, tapi sekiranya Allah Roh Kudus bekerja sehingga boleh membangun setiap jemaat Tuhan di tempat ini di PDL Roy. Hamba berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan memberkati seluruh anak, cucu dan menantu juga Tuhan memberkati pelayanan beliau baik ada di Surabaya, di Jember, di kota-kota lainnya, bahkan yang ada di Manado juga Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar untuk terus-menerus mau mengenal Allah, supaya melalui pengenalan akan Allah menguatkan diri kami dalam menjalani apapun yang harus kami jalani. Sebab kami tahu dan mengenal siapa Allah kami. Kami percaya semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan, berapa banyak diberkati dengan firman pada malam hari ini. Boleh bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita diberikan kesempatan kedua memberikan persembahan terbaik untuk pekerjaan diakonia di tempat ini. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau membekali kami Tuhan dengan firman yang baru Tuhan, untuk kami boleh melewati tahun ini dengan yakin dan percaya, karena kami punya Allah yang besar yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami dengan setia hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Putu Petra yang Kau utus di tempat ini Tuhan, untuk memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Biarlah kiranya Kau juga berkati kehidupannya Tuhan, pekerjaan tangannya, keluarganya, kesehatannya, apapun yang diperlakukan, apa yang diperbuatnya Tuhan, Kau turut campur tangan dan Kau bekerja dengan luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Semakin hari kemanapun dia melangkah, nama Yesus turut diperusaha dan dipermuliakan Tuhan. Terpujilah namamu. Sebentar saatnya kami akan memberi terbaik untuk pekerjaan diakonia di tempat ini Tuhan. Kau juga berkati setiap tangan-tangan yang memberi kami rindu. Apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagia orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat Tuhanmu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat Tuhanmu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ya, firman Tuhan yang luar biasa ya pada malam hari ini memberikan kita untuk mengalami tahun 2024 ya. Dikatakan setiap penderitaan yang Tuhan izinkan itu mengerjakan ya, untuk kita belum mengenal Tuhan, bahkan untuk melihat untuk sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan ya. Itu sebenarnya betapa pentingnya kita tuh mengenal Tuhan. Dan dikatakan tadi ya, ada 3 hal kenapa kita harus mengenal Allah ya. Itu sebabnya mari ya Bapak Ibu yang masih belum bergabung dengan kita di hari Rabu, kita belajar untuk mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan ya. Ayo kita bergabung ya di hari Rabu. Kita banyak belajar kemarin, banyak yang tanya tentang Allah Tritunggal ya. Kemarin kita bahas tentang Allah Tritunggal. Nah banyak dari teman-teman dari Malaysia tanya ya, apa itu Allah Tritunggal ya. Dan kemarin tadi malam kita bahas itu, dan luar biasa ya, Tuhan sudah bukakan bagi kita. Bapak itu penting betapa kita mengenal Allah. Ya, kita lihat sih tadi dikatakan Paulus itu orang yang sungguh-sungguh sangat dihormati. Dia seorang itu dia dari kaum, kalau tidak salah kaum Sanhedrin ya. Dia itu kaum bangsawan, bangsa dari Roma.
Dia orang kaya, pinter, pandai, muridnya Gamaliel, dan memang kaya, dia punya segala kedudukan yang tinggi. Tapi dia berkata apa dalam Filipi 3 dan 8? Apa yang ku kejar-kejar seperti satu keuntungan bagiku, kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan, itu kuanggap rugi ketika aku mengenal Allahku. Dia dianggap bahkan itu sebagai sampah gitu. Dalam aku mengenal Tuhan. Lebih penting aku mengenal Yesus daripada mengejar semuanya itu. Tidak penting bagi itu. Apa yang merupakan sebagai kebanggaan itu pun tidak ada apa-apanya. Bukan satu keuntungan, itu rugi bagiku. Ketika aku mengenal Yesus lebih dalam lagi. Betapa penting kita mengenal Tuhan. Kalau kita kenal nama Jokowi aja, waduh, pasti kecipratan, dia sedikit-sedikit kecipratan. Apalagi mengenal Tuhan di atas segala Tuhan. Waduh, kalau kita mengenal Yesus itu, lebih lagi kita mengenal, lebih banyak lagi ya hal-hal yang Tuhan menyatakan kepada kita. Terima kasih ya Pak Pendeta Peter sudah memberi berkat bagi kita semua. Untuk pengumuman, besok ada ibadah di Elroy Perak, hari Sabtu ada Elroy Jember, ya, dan juga untuk tetap Senin sampai Sabtu kita ada ibadah doa pagi setengah 6 sampai jam 6 melalui IG, Instagram, dan Rabu tetap itu ada di Zoom, kita pakai Zoom ya. Kita belajar akan mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, dan juga kita tetap penjara ya, tanggal berapa? Tanggal 31 kita bulan setiap bulan kita diminta untuk melanjutkan di penjara, di lapas ya, di Porong tanggal 31 ya. Hari Selasa. Rabu ya, Rabu kita coba nanti kalau bisa dirubah Selasa aja ya. Tanggal 31 kalau Rabu kita ada pelayanan. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Mari bersama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berkati ibadah kami sepanjang dari awal pertengahan sampai selesainya malam hari ini. Sungguh kami merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Ya, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami melangkah di tahun 2024 Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Petra. Biar Tuhan memberkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa, singkapkan rasa firman bagi dia. Mana melayani Tuhan, dia sungguh boleh menjadi berkat. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi setiap umat-Mu jemaat-Mu PDL di mana berada. Yang sakit Tuhan berikan belas kesembuhan bagi mereka. Oleh biru Tuhan berikan disembuhkan dari Tuhan. Mereka juga yang mengalami dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam rumah tangga, keluarga, dalam pergumulan, dalam pekerjaan bisnis maupun dalam pelayanan, apapun Tuhan pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar.
mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan Elroy dimanapun berada. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang bekerja dan bisnis Tuhan yang memberkati. Dijauhkan dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka semua lancar berhasil. Mereka menjadi kepala, bukan ekor yang bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dibuat Tuhan berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar tambah-tambah bagi mereka. Dijauhkan dari berdoa buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, menyertakan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Program-program PDL Roy Tuhan memberkati. Pagi itu doa pagi, Senin sampai Sabtu, ibadah juga pemahaman Alkitab, pengajaran Alkitab di bulan hari Rabu melalui Zoom, dan juga ibadah raya dari pusat sampai cabang-cabangnya. Kami serahkan di tangan Tuhan, pelayanan juga di penjara, Tuhan memberkati retreat juga, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah melakukan pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Dan juga di musik bersama WL, Tuhan yang memberkati mereka berlipat-lipatnya. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih sebelum jemaat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kuduskan firman-Mu, berikan kuasa menikmati kekuatan yang baru, kesehatan dan Tuhan tambah-tambah untuk melayani Tuhan. Mereka yang sudah membawa berkat ini, bagi Ibu Singgi dan Ibu juga Erna, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah dijemput kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Semangat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Yesus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, datang Yesus kedua kali untuk menjemput kita manusia kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persusuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar Tuhan bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha di sana kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Ibu. Dapat datang bagi Merlin bersama suami, ya. Tuhan memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.